Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang senantiasa melimpah dan mendampingi perjalanan wanita Katolik Republik Indonesia selama 96 tahun. Semoga dengan kasih-Mu yang begitu besar, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam turut mewartakan kerajaan-Mu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Jika aku tidak
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu dan bapak, khususnya keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia, dimanapun para ibu berada. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia, dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-96 wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga dengan merayakan ulang tahun setiap kali dan mengadakan acara-acara bersama, cita-cita awal para pendiri terus dirawat dan dikembangkan secara kreatif. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia pula, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran wanita Katolik Republik Indonesia di segala penjuru tanah air ini yang ikut menentukan wajah gereja di tempat latar belakang yang berbeda-beda. Semoga keyakinan bahwa wanita Katolik Republik Indonesia adalah bagian dari karya agung Tuhan, keyakinan itu menjadi inspirasi. Seperti tadi saya sampaikan pada awal perayaan Ekaristi, untuk terus berusaha memberikan yang paling baik bagi Tuhan, bagi gereja, bagi bangsa. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia. Tema yang diambil untuk ulang tahun yang ke-96 ini rasa-rasanya sungguh sangat bagus. Melangkah bersama dalam cinta kasih, kebersamaan dan keragaman untuk Indonesia. Sebetulnya saya tidak usah mengatakan apa-apa lagi, tidak usah memberikan homili, tinggal mengatakan laksanakan. Lalu kita bisa melanjutkan perayaan Ekaristi ini. Tetapi kita semua tahu, apapun yang bagus itu tidak mudah dilakukan. Saya duga termasuk semboyan ini. Bagus bunyinya, menarik, menyentuh hati, menjadi cita-cita kita bersama, tetapi pasti tidak mudah untuk mewujudkannya. Maka pertanyaannya adalah, mengapa melakukan yang baik
itu biasanya tidak mudah. Ketika renungan saya sampai di situ, saya ingat kembali akan satu dongeng yang saya baca di dalam suatu buku yang berbicara tentang pelayanan. Dongengnya begini. Ada 4 bersaudara, pada suatu ketika mereka berkumpul dan berbincang-bincang, membicarakan bersama-sama apa yang bisa dilakukan bersama yang paling baik untuk masyarakat. Jawaban mereka adalah, mari kita menuntut ilmu. Dan nanti dengan ilmu yang kita tuntut, kita kuasai itu, kita melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat. Berangkatlah ke-4 saudara itu ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Sesudah sekian tahun, mereka pulang dan berkumpul kembali, saling menceritakan ilmu apa yang mereka peroleh. Yang bungsu bercerita begini, kakak-kakakku, aku menguasai suatu ilmu yang hebat. Kalau kepada saya, kalian berikan sepotong tulang makhluk apapun, saya akan mampu membuat kerangka utuh dari makhluk yang tulangnya kau berikan kepadaku itu. Ilmu yang hebat. Kakaknya tidak mau kalah menceritakan ilmunya. Dia berkata begini, Dek, kalau betul yang kamu katakan itu, kamu bisa membuat kerangka utuh dari makhluk yang tulangnya kecil diberikan kepadamu, saya dapat melengkapinya dengan daging dan lain-lainnya. Ilmu yang hebat juga. Kakaknya lagi tidak mau kalah. Dia mengatakan begini, adik-adik, kalau betul yang kalian katakan, saya bisa melengkapi makhluk itu dengan yang kurang, apapun itu. Entah itu jantung, paru-paru, kulit, gigi, dan sebagainya. Yang sulung merasa dirinya sulung, memamerkan ilmunya juga. Adik-adik, kalau betul yang kalian katakan, saya dapat menghidupkan makhluk itu. Mereka berdiskusi ramai. Akhirnya keputusannya, mari kita pergi ke hutan, kita buktikan ilmu kita. Mereka pergi ke hutan, dan ditemukanlah sepotong kecil tulang, diberikan kepada si bungsu. Ini tulang. Dan betul, dengan ilmunya, si bungsu itu dapat membuat kerangka makhluk itu. Makhluk itu besar. Kakaknya lagi tidak mau kalah. Kerangka itu diberi daging dan macam-macam hal yang dia mampu. Kakaknya lagi membuat hal yang ia ceritakan. Belum ada kulitnya, maka dia berikan kulit kepada makhluk itu. Ternyata yang keluar itu kulitnya loreng-loreng. Dia pasang gigi di mulut hewan itu, makhluk itu, yang keluar taring. Dia pasang kuku di kaki makhluk itu. Yang keluar adalah kuku-kuku yang tajam. Menjadi jelas bahwa makhluk itu ternyata adalah harimau. Si sulung sudah kepalang basah, tidak mau kalah. Ia mempraktekkan ilmunya, harimau itu dihidupkan. Dan betul hidup. Tetapi yang muncul itu adalah harimau yang lapar. Maka harimau itu mengaum, langsung menerkam keempat saudara itu satu demi satu. Dongengnya selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia,
Pesan apa yang mau kita tarik dari dongeng ini? Dongeng ini saya baca di dalam buku tentang pelayanan. Salah satu yang menghambat kebersamaan di dalam pelayanan diungkapkan di dalam dongeng tadi adalah nafsu untuk bersaing, saling mengalahkan. Padahal pelayanan seperti di dalam tema ulang tahun WKRI tahun ini adalah kebersamaan, berlawanan. Persaingan itu kita tahu terjadi di antara negara-negara, yang kecil, yang besar, sama. Di dunia politik, mengerikan. Di dunia bisnis, mengerikan. Tetapi persaingan semacam ini yang keluar dari ego manusia, itu terjadi juga di dalam organisasi-organisasi yang dibentuk demi pelayanan. Bahkan di dalam keluarga, tempat yang seharusnya bertumbuh, saling mencintai dan menghargai. Bahkan lagi kalau kita dengar, ingat kembali kisah Injil yang diceritakan tadi, persaingan seperti itu terjadi di antara saudara yang sama-sama murid Yesus. Besar kecilnya ada persaingan di situ. Itulah yang saya renungkan, saya lihat mengapa yang namanya gagasan-gagasan yang bagus, cita-cita yang bagus untuk melayani, untuk bersama-sama, untuk menerima keberagaman, tidak gampang. Karena dari ego kita sebagai manusia, ada nafsu bersaing yang mesti dijinakkan. Saya tidak tahu kenapa tim liturgi memilih surat kepada orang Roma bab 16 ayat 1-6 sebagai bacaan pertama. Sebetulnya yang memilih itu bertanggung jawab untuk menjelaskan. Saya menemukan satu hal yang menarik, kecil, tetapi jarang diperhatikan. Surat kepada orang Roma bab 16 isinya adalah salam dari Paulus kepada sekian banyak orang yang telah bekerja sama dengan dia. Salah satunya, salam itu dititipkan, saya baca, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Satu hal menarik, Priscilla itu sang istri, Aquila itu sang suami. Biasanya yang disebut pertama itu bukan istri, tetapi suami. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tadi saya balik sengaja itu. Atau istilah pasutri, pasangan suami istri. Tidak ada patrisu, tidak biasa. Tetapi ini Priscilla disebut pertama dan Aquila nomor 2. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya saya juga tidak tahu. Tetapi ada beberapa hal yang bisa diandai-andaikan. Tentu yang paling jelas adalah dengan demikian kesadaran kesetaraan gender jelas. Ibu-ibu disebut dulu, baru kemudian bapak-bapak. Oke. Sesuatu yang istimewa. Tetapi ada pendapat yang mengatakan begini. Pasangan istri suami ini, karena Priscilla dulu maka dibalik ya, pasangan istri suami ini terdiri dari 2 pribadi yang mempunyai latar belakang sangat berbeda. Itulah sebabnya mungkin Priscilla disebut lebih dulu. Karena dia berasal dari lingkungan wanita terhormat di Roma. Sementara Aquila
adalah seorang Yahudi biasa yang pekerjaannya adalah tukang tenda. Dalam suatu pertemuan lingkungan di Roma mungkin, kedua pribadi ini bertemu dan kemudian mereka menikah menjadi satu keluarga yang hebat. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia. Dengan demikian, hanya perubahan urutan yang tidak biasa ini, dalam perubahan urutan itu dapat kita temukan suatu pesan yang menarik. Iman Kristiani. Kedua pribadi itu adalah murid-murid Kristus. Iman Kristiani membongkar tembok-tembok yang memisahkan. Priskila, orang Roma. Aquila, orang Yahudi. Membongkar tembok-tembok yang membedakan status sosial dan status apapun. Aquila, pribadi sederhana. Priskila, dari lingkungan sangat terhormat. Kedua-duanya dipersatukan oleh iman Kristiani yang membongkar semua tembok yang memisah-misahkan itu menjadi satu keluarga dan menjadi teman sekerja Paulus yang pengaruhnya, pelayanannya sangat besar, sekurang-kurangnya di 3 kota besar pada waktu itu, yaitu Korintus, Efesus, dan Roma. Singkat kata, saya ingin mengatakan ini. Bekerja sama tanpa memandang segala macam latar belakang demi cita-cita yang sama, itu membutuhkan kompetensi etis, tidak sekedar keterampilan, kompetensi etis yang namanya kerjasama. Dan kompetensi etis itu adalah buah dari iman orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Moga-moga tema yang indah yang dirumuskan untuk bersyukur pada ulang tahun yang ke-96 ini menantang kita semua, khususnya keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia, untuk selalu berusaha supaya iman akan Yesus Kristus berbuah pada kompetensi-kompetensi etis yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia itu. Tanpa kesadaran itu, yang akan berkuasa adalah kekuatan-kekuatan yang lain. Sekali lagi, selamat bersyukur atas ulang tahun yang ke-96 kepada keluarga besar wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan para ibu semua bagi masyarakat di mana ibu hadir dan melayani. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kegembiraan di dalam pelayanan, memberikan berkat kepada kita semua dan kepada keluarga-keluarga kita. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.